Ya ini kayaknya ada yang ngirim deh ke lo gitu. Semacam pelet memelet. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Topan di Ngobrol Mistis. Di episode kali ini spesial karena kita sedang ada di luar kota Bandung. Jadi kita diminta oleh salah satu narasumber kita datang ke sini, ke kota Jakarta. Sebetulnya kita tidak malam ini datang langsung ke sini, tapi dari kemarin pun sebetulnya kita udah ada di Jakarta. Thank you for coming, Mbak. All the way from Bandung. Sama-sama. Gimana Mbaknya, sehat sekarang? Puji Tuhan, sudah sehat. Semoga tidak ada lagi yang aneh-aneh. Karena kemarin sebetulnya ada satu fenomena mistis. fenomena mistis. Ada satu cerita yang sebetulnya percaya nggak percaya, tapi kerasa ya? Kerasa agak gimana gitu ya. Jadi ternyata yang namanya perasaan bukan baper doang, babe. Jadi yang mistis itu juga kalau you guys trying untuk lebih peka tuh juga ternyata ada efeknya juga ke badan kayak gitu ceritanya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, bahas sebelum ke ceritanya, silahkan perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Mungkin boleh ditambahin sama status barangkali ada yang tertarik. Ini yang minat emang sama orang. Oke. Nama asli apa samaran nih, Mbak? Bebas, mau nama asli boleh, mau nama samaran boleh, mau nama gaul pun boleh. Nama gaul aja kali ya. Oke, just call me Natalie. Jadi sebenarnya nih kenal sama Mbak itu karena Mbak itu ternyata ditakdirkan untuk menikah dengan teman kuliah aku. Jadi somehow along the way ketemu ya, namanya semesta mempertemukan kita di saat memang aku saat itu lagi butuh sih untuk ditolong kayak gitu ceritanya. Oke. Kenapa sih memang bisa menyimpulkan waktu itu harus ditolong gitu? Emang apa sih yang dirasain waktu itu gitu? Well, oke. Sebenarnya agak bingung sih start dari mana. Jadi ceritanya gini aja. Ceritanya saat itu baru selesai relationship dari seseorang. Terus ceritanya kan lagi healing. Anak zaman sekarang kan ngetren banget ngomongnya healing. That's what I'm doing actually, healing. Healing, I'm trying the mind, body, and soul gitu kan. Body, I'm start to work out. Mind, I'm starting to think positive thing gitu kan. Cuma ada satu nih, kok along the way kok gue tetap thinking of him ya gitu. Padahal gue ngerasa enggak, kok udah beres, udah cukup gitu. It's done, when it's done, it's done. Tapi kok ada momen-momen yang kayak suka kepikiran, suka gimana. Gue pikir ini kok gue bapernya lama banget gitu kan. Terus saat itu sih masih mikirnya normal-normal aja, sampai one day ada yang bilang kayaknya lu harus cek sih, mungkin dari segi spiritualnya ada yang bikin lu masih keep thinking about him gitu. Yang kayak begini sebenarnya percaya nggak percaya sih gitu kan, tapi karena aku udah ngecek semuanya nih ya, mind, body, and soul, udah cek ke mentalnya juga udah cek, I'm good gitu, tapi kok ada yang gantung. So aku ngecek ke temen, terus temen aku bilang ya ini kayaknya ada yang ngirim deh ke lo gitu. Semacam pelet memelet, tapi bukan yang dimakan lele, Mbak. Bingung aja jadinya gitu. Jadi memang inget aja terus gitu maksudnya sama dia. Iya, kebayang gitu kan. Kayak at some point tuh I realize that enggak, gue tuh udah gak sama dia, udah cukup gitu, enough gitu. I don't want to be with him anymore gitu kan. Ke depan juga di future enggak, udah enough gitu. Tapi
tapi tuh suka ada selewat shung gitu kan, kenapa gue masih mikir itu ya, kenapa terlintas begini ya gitu kan. Saat itu mikirnya itu adalah momennya emang orang healing kan, kadang-kadang teringat baper lagi, tapi aku mikirnya harus ada yang cek sih, beneran ini memang feeling aku gitu, from my bottom of my heart, atau actually ada entity lain yang istilahnya mempengaruhi aku untuk berpikir seperti itu. Oh, tapi sempet maksudnya ke psikiater juga sempet nanya. Aku sempet waktu itu hipnoterapi. I go to hypnotherapy. Basically, I was in a very dark place. So, gue tau nih gue harus get back to my own track gitu kan. Gue tahu gue lagi broken banget. Gimana caranya gue supaya nggak broken lagi nih? Semua gue jalanin. Gue hipnoterapi. Gue trying to journaling, start meditation, anything. Pokoknya gue harus balik ke diri gue yang dulu sebelum gue sama ini orang gitu. Even I wish to be a better person gitu kan. Semuanya udah. Tapi kok ada yang nyangkut nih? Nyangkutnya di mana sih gitu kan? Jadi I cek, ternyata bilang gitu, ini lu dapet kiriman tapi bukan hampers, bukan nggak deposito gitu. Nah, ketika ada teman bilang waktu itu kayaknya ada sesuatu gitu kan yang dikirim sama si X itu ke mbaknya. Nah, dari apakah langsung dari satu sumber? Enggak juga ya? I'm checking several people gitu. Waktu itu bilangnya ada yang kiriman, tapi nggak bisa di tag ke siapa. Terus ada yang bilangnya itu tempelan doang sih, ketempelan lu gitu. Lu lagi love fight banget, jadi gampang ketempelan sama entity yang juga love fight gitu kan. Terus baru ketemu mbah yang bilang, itu kamu dikirimin sama yang itu loh, dikirimnya ini. Gue mikir, wow. Terus pas aku checking guys, ternyata tuh yang disebutin entitinya sama mbak itu sama yang sebelumnya disebutin. Tapi waktu itu dibilangnya itu ketempelan. Gitu. Jadi sama kok benang merah gitu. So I think let's get some help. Tapi unik ya. Unik juga kan, maksudnya entah gara-gara cinta juga mungkin ya. Guenya apa dianya nih? Dianya lah. Oh, kayaknya enggak deh. Lah kok jadi kayak kehilangan, pengen balik lagi gitu kan? Nah, gue emang itu sih ya, bikin orang susah move on. Gitu. Wow. Semacam orang galon gitu. Tapi memang nih yang kerasa sama mbak ya, itu tuh ingetnya tuh tiap hari gitu, atau hanya? Enggak tiap hari sih, ceritain momen aja. Ketika misalkan nerima yang nggak enak buat diri kita, seharusnya kan kita tuh berusaha nggak inget lagi gitu kan. Tapi ini yang terjadi malah sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya aku termasuk tipenya orangnya bisa logiknya quite strong sih. Jadi misalnya kalau sama yang event yang sebelumnya pun, kalau misalnya my brain udah tahu ya, nggak sih dia nggak bagus buat gue gitu kan. Jadi easier for me to let go. Cuma memang untuk yang ini kok susah gitu. Jadi gue pikir ini guanya yang baper. Apa ada hal-hal lain tadi mbah yang gue bilang, apa ada hal lain yang mempengaruhi gue gitu. Karena kalau semua tick list nih ya, kan orang katanya kalau mau move on kan paling gampang tuh bikin tick list nih, pro and cons gitu. Oh, the list is all about cons gitu, nggak ada pro-nya lagi. Terus gue kenapa gue masih mikirin gitu, kenapa gue masih berandai-andai, kan nggak masuk akal. Jadi kayak I feel like apa ya, kontradiktif gitu loh. Kayak udah tahu nggak, tapi kok masih ada yang coba lagi gitu. It's okay gitu kan, kayak enggak gitu. Jadi kayak orang crazy, you getting crazy man. Tapi mungkin jelas bertolak belakang ya. Yes, it's crazy like being know what you wanna know. What you want gitu kan, gue gak mau sama dia, tapi kok kayak gak apa-apa kok, is okay kok, coba lagi kok. Gue bilang enggak ke situ gitu. Nah itu tuh ada yang ngebisikin langsung apa maksudnya, kayak kita tuh selalu ingat terus sama dia gitu. Nggak ngebisikin, aku nggak dengar yang kayak ada suara itu, enggak. Semoga enggak sih, gue nggak mau dengar juga, tapi kayak kalau selintas tuh kayak what if gitu loh, kayak what if. Sementara I know myself ya, aku tuh tipenya kalau udah selesai ya udah gitu. Nggak akan yang what if seandainya gue dulu nggak gini, mungkin dia nggak gini. Gue tuh bukan tipe kayak gitu banget. Kayak udah lewat ya udahlah gitu. Cari lagi aja gitu kan. Iya. Gimana? Tapi kok ini malah ingat lagi gitu ya. Kan bingung ya.
apa gue bapernya ke keterlaluan gitu kan, apa ada hal-hal lain gitu sih. Jadi kontradiktif aja dirinya gitu. Jadi lebih kayak gue tuh kenapa sih gitu, gue tuh maunya apa sih gitu. Karena at some point I know myself nggak udah cukup, tapi kok it's keep going there gitu. Kayak gue mau jalan ke sono nih ya gitu, udah sendiri aja nggak apa-apa, dia nggak cocok buat lo gitu. Tapi kok kayak ketarik terus gitu. Gitu. Nah itu kan dari segi apa ya, dari segi pikiran mungkin ya. Kalau misalkan dari sikap nih, kira-kira ada nggak yang aneh gitu? Kayak misalkan tiba-tiba pengen nyamperin dia ke tempatnya, atau berusaha mencoba ketemu lagi. Jadi sebenarnya menurut aku kesulitan orang yang kena pelet gitu ya, itu sebenarnya from my experience ya mbak, itu adalah this is what I want, or this is because of other things that trying to influence me. Itu sulit banget menurut aku. Dan aku sih kayak bersyukurnya at some point aku ngerasa aku cukup strong buat nggak, itu bukan lu yang mau gitu. Tapi makanya kalau nggak dengar orang katanya diperet di segala macam, kayak lost control, kayak ngerasa crazy sendiri, itu kayak wah ngerti sih gue gitu kayaknya gitu. Karena ya kayak kontradiktif aja gitu, bukan cuma pikiran dan hati. Karena menurut gue pikiran dan hati gue udah tahu gue nggak mau sama dia enough gitu, tapi kok ada yang terus selalu narik ngegiring ke situ terus gitu loh. Karena gue tau enggak, gue nggak mau ke situ men gitu sih. Berarti bekerja bagus ya peletnya. Level berapa tuh kira-kira Mbak? Itu kalau misalkan dari keripik yang pedas nih. Kayak boleh sebut merek nggak boleh? Oke. Keripik yang pedas itu levelnya tuh di angka berapa ya? 8,5an lah. 8,5. Polnya berapa? 10. Polnya 10. Oke, luar biasa 10. Ya kekuatannya ya. Dan itu tuh biasanya ya memang makan biaya yang lumayan juga. Ini menarik. Makanya sebetulnya apa ya, maksudnya menurut aku tuh selalu jadi tanda tanya besar tuh, dia tuh ada maksud apa gitu. Kalau misalkan rasa cinta nggak mungkin kayak gitu juga, balik lagi puncaknya kerasa bahwa itu dikirimin pelet tuh kapan sih, terus apa rasanya tuh kayak gimana gitu. Puncaknya itu kayaknya like sebulan lalu kayaknya mbah. Sebulan yang lalu. Rasanya tuh kayak gelap, gimana ya? Kayak pakai filter gitu loh, kayak pakai kaca film gitu loh, kayak kaca film yang 40% gitu ya. Padahal kan biasa aja tuh pemandangan, tapi kayak kenapa sih kok rasanya gelap gitu, kayak terkukung gitu pandangan aku tuh. Terus one day kayaknya aku mau nyobain meditasi deh gitu kan. Aku tuh udah lama gak meditasi. Terus selama ini pun kalau meditasi pun gak pernah beneran still sampai beneran fokus gitu kan. Somehow hari itu still gitu. Tapi aku surprise banget karena di penglihatannya aku tuh saat aku meditasi tuh aku ngeliat kayak selubung asap kayak dementor kan hitam-hitam gitu. Pekat banget aku ngeliatnya. Kok ini apaan ya gitu. Terus pas aku fokus ke Tuhan gitu, si asap-asapnya tuh kayak agak buyar dikit gitu loh. Ada cahaya aku ngeliatnya, tapi udah gitu asapnya ngegerumungin lagi gitu. Kayak nutup gitu ya? Nutup, aku kayak ditutupin. Terus bilang, apa ini yang makanya belakangan aku ngerasa pandangan kau kayak gelap gitu. Padahal kan gak kenapa-napa gitu, tapi kayak gelap gitu. Terus udah beres meditasi yang kayak, ini kenapa ya? Apa itu kiriman lagi gitu kan. Terus aku berusaha, yaudahlah gitu kan, biarin aja gitu. Tiba-tiba ting, WhatsApp dari dirimu. Aku ingat tuh Mbak nanya, Mbak sehat gitu kan. Kayak wah jangan-jangan nih. Aku cek kan. Ingat kan Mbak, aku tanya, Mbak aku ngeliat kayak gini gitu kan. Terus Mbak bilang apa? Gak tahu ya, aku ngomong apa ya, aku lupa. Wah iya, Mbak bilang ya itu exactly yang Mbak lihat gitu. Kayak akunya tuh kayak ditutupin gitu ya, ditutupin sama asap gitu. Jadi kan wow gitu kan, udah mulai menutupi pandangan aku nih. Jadi kalau nanti aku ngeliat cowok-cowok bening nggak kelihatan nih Mbak. Gimana nih, gimana? Jadi ingat terusnya sama dia aja gitu ya. Iya. Setelah kemarin kita apa ya, maksudnya kita berusaha ngekelirin itu, nah sekarang gimana? Cerah. Jadi biasa lagi gitu. Biasa lagi. Yang lucu tuh sahabat aku juga ada yang dia quite
sensitif ya. Jadi pas aku lagi diasepin gitu, diasepin tapi bukan daging, diasepin, dia tuh bilang gini, gila lu gelap banget, aura lu ketutupan banget gitu. Terus begitu aku udah diberesin bilang, udah cerah lagi lu gitu. Dianya ngerasanya gitu ya. Nah, teman aku ngeliatnya gitu, dia kan cukup sensi tuh pas ngeliat aku lagi asep, jelek banget tuh, jelek banget gitu, gelap banget tuh gitu. Tapi sempat meditasi lagi nggak? Kemarin Sempet sih, tapi udah nggak ngeliat asap-asapnya. Satu kali udah nggak ngeliat asapnya. Gue belajarnya gini sih jadinya, kayak manusia it's like bawang, banyak lapisannya. Jadi don't rush into things. Buka satu, lu bisa tahan nggak? Bisa, asap itu nggak? Masih bisa nih, buka gitu. Jadi jangan baru lapisan awalnya kan yang cakep-cakep dulu dong, so pasti dong, kayak gitu. Udah kelepak-kelepak bucin luar binasa gitu kan, ternyata dalamnya kok busuk, ada berantengnya Marisol gitu. Nah itu tuh berarti kan kemarin tuh gara-gara cepet bucinnya ya? Ya saya bucin banget sih. Nah itu berarti yang harus dirubah itu ya? Betul. Jadi pemirsa jangan bucin. Pertama harus mencintai diri lu sendiri dulu. Prioritize yourself. Bah, mau nanya nih sekarang. Sebenarnya tuh yang terjadi sama aku tuh apa sih gitu kan? Kalau kacamata awam kan nggak bisa ngeliat nih. Buat kacamata orang-orang yang sebenarnya bisa lihat tuh what happens sih to me gitu. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu ada dua faktor. Dua faktornya itu memang dia tuh apa ya, cinta bener gitu. Tapi mbaknya udah nggak mau. Yang akhirnya gimana caranya biar bisa balik lagi. Yang kedua ada sisi negatifnya, mungkin dia tuh nyaman dulu, kayak misalkan pergi kemana, terus main kemana, dia beli apa dan segala macam, itu jadi salah satu bahan pertimbangan. Karena kan maksudnya kalau zaman sekarang itu maksudnya orang-orang tuh pengen instan gitu, pengen cepet enak, pengen cepet apa, itulah. Nah kalau dari segi mistis, tipis-tipisnya itu antara pelet dengan santet itu, kalau santet itu lebih ke arah melukai. Jadi misalkan aku sakit hati, aku kirimin banyak santet gitu. Nah santet itu biasanya lebih ke arah melukai organ, sampai yang akhirnya ada juga yang sampai meninggal. Makanya percaya nggak percaya orang dikirimin santet apa dan segala macam, di perutnya ada pakunya dan keluar apa dan segala macam, itu tuh memang ada. Tapi beberapa kali juga aku bilang termasuk ke orang-orang yang ada di sekitaran aku, ketika sesuatu terjadi sama diri kamu tuh jangan langsung menjudge bahwa itu tuh terjadi dari energi spiritual. Cek dulu ke medisnya gimana, ke medisnya seperti apa, tempuh aja dulu yang segi medisnya. Karena nanti ketika di dunia medis mengatakan baik-baik aja, mereka pun bakal merekomendasikan ke ahli spiritual gitu. Karena aku pernah waktu itu juga kasusnya gitu sama, kayak mbaknya, dia pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, mereka tuh bilang dia tuh baik-baik aja gitu, hasilnya pun baik gitu. Tapi kenapa dia tuh bilang kenapa ya ingat terus gitu, kayak dia tuh sempat main ke rumahnya, dia tuh kayak datang ke rumah gitu, kayak ngobrol apa dan segala macam. Berarti kan itu udah permainannya udah ke spiritual gitu. Yang akhirnya jadi memang kalau di dunia spiritual tuh alam bawah sadar kita yang dimainin. Jadi kalau dulu kata guru aku tuh di setiap manusia tuh ada 3 kan. Ada 3 bagian. Satunya raga, yang keduanya roh, yang ketiganya kalau umat muslim bilang itu namanya horin. Kalau mungkin orang-orang Tionghoa bilangnya dulu tuh kayak reinkarnasi. Nah di 3 bagian ini dia tuh punya tugas masing-masing. Si raganya ketika udah meninggal ya udah hanya sebatas di dunia. Si rohnya ini dia yang naik ke atas, yang nanti kalau misalkan di umat muslim itu dibilangnya dihisab. Si horin ini yang nunggu di dunia sampai nanti hari akhir.
Nah makanya kenapa si orang yang di pelet itu dia bisa dikuasain dirinya, karena si Horine ini yang diambil. Si Horine ini tuh mirip banget dengan orang aslinya gitu. Makanya dulu pernah dengar nggak atau pernah ngalamin nggak, saudara kita atau teman kita pernah didatengin sama orang yang udah pernah meninggal. Terlepas itu orang punya apa ya, punya janji atau punya utang yang harus dikembaliin atau harus dia udah bilang, terlanjur bilang, ternyata dia meninggal duluan, akhirnya dia datang sendiri. Padahal orang itu udah meninggal gitu. Itu Horine berarti. Itu berarti Horine yang datang gitu, karena rohnya ini, roh tuh begitu udah pisah dari raga tuh dia tuh langsung naik ke atas gitu. Nggak mungkin tinggal di dunia, yang tinggal di dunia itu Horine gitu. Nah makanya mungkin Mbak pernah ngalamin nggak kayak tidur mimpi kayak, aku tuh berasa main ke mana gitu bareng dia gitu. Nah karena yang namanya pelet ini kan kayak mengenang masa lalu manis-manisnya gitu, jadi kan hasrat buat iya aku tuh kangen gitu, aku tuh pengen balik lagi ke dia dan segala macam gitu. Nah si Horine ini yang diambil gitu. Begitulah jadi teman-teman, pengalaman yang dialami oleh narasumber kali ini. Jadi memang apa ya, percaya nggak percaya memang terjadi ya. Terus memang apa ya, mungkin ya mbaknya juga sebelum lari ke dunia spiritual, dia juga ke orang-orang yang ahli di bidangnya, spesialis di bidangnya, konsultasi dulu mungkin ya sebelum menempuh jalur spiritual gitu. Jadi memang apa ya, susah juga sih kalau misalkan salah satunya jalan tuh selain kita minta perlindungan dari yang Maha Kuasa sebetulnya. Sang Maha Kuasa, nggak ada cara lain sebetulnya. Terus kalau ya gitu buat teman-teman yang berencana memelet seseorang, ingat yang pertama tuh apa tuh? Itu biaya tuh nggak sedikit, karena setahu saya ada beberapa kelas loh. Ada paketnya ya. Ada paketnya paket loh, hemat Mbak. ada juga. Iya. Dan itu tuh nggak bisa sekali datang loh Mbak. Oke. Karena kan ya maksudnya sesuatu yang dipaksakan, dia tuh butuh apa ya? Repeat order. Iya. Oke. Chargernya itu. Nah, kalian harus siapin aja kalau misalkan punya rencana untuk. Ini kok malah saja sih? Iya. Ngajarin. Iya. Pikir-pikir lah, daripada dipakai yang kayak gitu, mending pakai main pakai kemana gitu. Tuh, daripada duitnya buat pelet, buat improve diri sendiri dulu dong. Iya. Gitu kan. Mending nikmatin lah buat nanyain apa ya maksudnya. Nikmatinlah hasilnya yang kamu kemarin kerja keras tuh buat diri kamu sendiri, liburan manjain diri sendiri kemana, daripada yang kayak begitu. Nanti jodohnya datang sendiri ya. Itu pasti. Karena pernah nggak dengar kalau sebelum kita lahir pun sebetulnya jodoh itu udah disiapkan gitu. Yes. Tapi memang kadang-kadang sebelum jodoh itu datang pasti aja datang yang Jodoh palsu. orang yang salah sebelum jodoh itu datang gitu. Baik. Oke teman-teman, paling segitu dulu di episode kali ini. Saksikan terus Ngobrol Mistis di episode berikutnya, pasti dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Mbak Natali, terima kasih banyak. Thank you. Atas pengalaman yang apa ya, luar biasa ya. Membahana. Banget ya. Cetar membahana. Jadi pengalamannya benar-benar dialami sama mbaknya dengan waktu yang lumayan lama ya. Lumayan. Setahun lah ya, Beb. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.